Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Bapa yang kami imani di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di pagi ini kita akan merenungkan firman Allah dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-9 yang kita sudah baca tadi. Pokok pikiran di dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah satu kebenaran firman Allah tentang ladang Allah. Ada dua hal yang saya catat tentang ladang Allah itu. Yang pertama adalah, apa arti ladang Allah? Hal ini dijelaskan di dalam Matius 13 ayatnya yang ke-38. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ladang adalah dunia. Dunia yang berisi banyak orang adalah merupakan suatu ladang yang sangat luas. Kita sudah membaca dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-9 bahwa kamu adalah ladang Allah. Jadi kita adalah ladang Allah, yaitu orang-orang yang hidup dalam dunia. Tuhan mau menabur benih firman Allah di dalam dunia melalui para hamba-hambanya. Benih firman Allah ditaburkan supaya bertumbuh dalam hati manusia. Kalau benih firman Allah tumbuh dalam hati manusia, maka benih firman Allah itu akan menyelamatkan bagi yang mendengarnya dan percaya. Banyak orang yang belum mengenal Yesus. Ini adalah ladang yang harus menerima taburan firman Allah. Oleh sebab itu, mari kita menghargai benih firman Allah itu yang sudah kita terima. Bukan hanya kita mendengar, melainkan kita harus menjadi pelaku firman, sehingga benih itu bertumbuh. Hal kedua adalah, ada kawan-kawan sekerja Allah yang bekerja di ladang Allah. Sebagai kawan, sebagai rekan pekerja, hamba-hamba Tuhan dalam memberitakan Injil,
harus dapat bekerja sama dengan baik. Kebersamaan, kesatuan dalam memberitakan Injil harus selalu ada sesama umat Tuhan. Jangan sampai ada perpecahan seperti yang terjadi di jemaat Korintus. Jemaat di Korintus mengalami perpecahan karena mengkultuskan, mendewa-dewakan seseorang, sehingga terjadi perpecahan di dalam jemaat. Kita dapat membaca apa yang firman Allah ajarkan supaya tidak ada perpecahan. Hal ini dijelaskan di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-7 dan 8. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ada orang yang seperti menanam, menyiram, memberitakan firman Tuhan di dalam jemaat, tetapi hanya Tuhan yang memberi pertumbuhan benih firman Allah itu. Pekerjaan Tuhan akan berhasil kalau ada kesatuan hamba-hamba Tuhan, dan hanya kuasa Tuhan dan Roh Kudus yang memungkinkan pekerjaan Tuhan itu menjadi maju. Tugas hamba-hamba Tuhan adalah seperti menanam dan menyiram di dalam jemaat Tuhan. Ada firman Allah yang diberikan. Firman Allah juga mencatat bahwa ada upah bagi hamba-hamba Allah, pekerja-pekerja, karena Allah menghargai hamba-hambanya. Karena seorang pekerja patut mendapat upahnya. Hal ini dijelaskan di dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Pekerja-pekerja di ladang Tuhan dijamin hidupnya oleh Tuhan sendiri. Orang yang bekerja di ladang Tuhan, yang hidupnya fokus untuk pekerjaan Tuhan saja, dapat fokus melayani Tuhan. Sekalipun mereka tidak bekerja di kantor, tidak ada pekerjaan sampingan, tapi Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan memelihara hamba-hambanya, karena seorang pekerja patut mendapat upahnya. Yesus sendiri mengajarkan bagi mereka yang memberitakan Injil di ladang Tuhan, tertulis dalam Matius 10 ayatnya yang ke-10. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju, 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ada bagian khusus murid-murid Yesus. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka, profesi mereka, untuk fokus memberitakan Injil. Inilah yang Yesus ajarkan. Yesus mau mengajarkan murid-murid bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, hidup oleh iman, hidup karena melayani Tuhan. Puji Tuhan. Mari sebagai umat Tuhan,
kita mengabarkan berita firman Tuhan, sehingga banyak orang mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus. Ladang Allah membutuhkan banyak tenaga untuk memberitakan kabar baik. Mari kita mau juga dipakai Tuhan sebagai alatnya. Mari kita tetap taat dan setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat GPDI Budi Mulia dan setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, mereka yang mengikuti doa pagi hari ini. Hamba berdoa kiranya Tuhan Engkau berkati jasmani maupun rohani di dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya berkati setiap keluarga-keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Kiranya diberkati jasmani maupun rohani. Mereka yang mengikuti doa pagi hari ini juga Tuhan, apapun pergumulan mereka, kalau ada yang sakit ya Tuhan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Kalau ada yang mempunyai pergumulan, permasalahan, kiranya Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Mungkin ada mereka yang mempunyai pergumulan masalah ekonomi. Tuhan, hamba berdoa kiranya di dalam nama Yesus Tuhan berikan rejeki kepada mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus ya Tuhan. Kiranya Tuhan, mungkin ada pergumulan Tuhan, masalah yang bertahun-tahun belum terselesaikan. Kami mau serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kemenangan di dalam nama Yesus. Mungkin ada yang menghadapi jalan buntu, kiranya Tuhan tolong buka jalan. Mungkin ada yang lemah, Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat dan pertolongan Tuhan. Apapun juga yang dikerjakan oleh umat Tuhan pada hari ini, berkati pekerjaan mereka, aktivitas mereka di dalam nama Yesus. Engkau pimpin, Engkau jaga, pelihara, dan Engkau juga yang menjaga keluar masuk daripada umat-Mu di dalam nama Yesus. Tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan, selamatkan Tuhan, tolong dalam pergumulan mereka sehari-hari Tuhan. Juga kami berdoa bagi pemerintah kami, presiden kami berdoa syafaat bagi presiden, wakil presiden, pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati bangsa kami di dalam nama Yesus. Berkati kota-kota kami Tuhan di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dan kami berserah hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.